Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jadi kali ini kita akan belajar apa itu authentication. Jadi di sini authentication itu adalah proses verifikasi identitas atau keaslian seseorang, entitas atau sistem dalam komunikasi. Jadi nanti itu dalam sebuah server kan sebanyak kumpulan data-data yang sangat sensitif. Nah, agar data itu tidak diakses sembarang orang, jadi kita perlu namanya autentikasi. Nah, di sini kita autentikasinya menggunakan ini ya, menggunakan express session gitu ya. Nah, jadi pertama itu kita atur, kita panggil dulu, terus kita gunakan sessionnya, terus yang penting sini secretnya. Jadi harus secret yang aman gitu, panjang boleh, tulisan gak jelas boleh gitu ya. Nah, setelah itu, nah, yang kedua itu pertama, terus yang kedua itu di login. Langkah saja itu di login. Nah, di login itu kan biasa ya login ya, membutuhkan username dan password. Nah, terus jika user passwordnya itu benar gitu ya. Nah, terus kita tambahkan di sini di session request session. Nah, kita bikin is authenticated adalah true. Jadi gitu terus kita tambahkan pesan. Nah, terus jadi ketika ada udah login nanti di diam punya session di bagian is authentication itu adalah benar gitu ya. Nah, kalau sudah selesai kita buat middleware. Jadi middleware itu adalah untuk verifikasinya. Nah, dicari tuh di request di bagian session gitu ya. Nah, ada nggak apa namanya, ada nggak request? Oh ada. Kalau ada lanjut cari di bagian session yang bagian is authenticated gitu ya. Nah, jika true maka akan dilanjutkan gitu ya, maka akan dilanjutkan. Jika false maka akan masuk ke ini, ke pesan ini ya. Nah, ini cara pakainya kayak gini. Nah, jika true ini ya, true maka next, maka nanti next itu dilanjutkan ke dalam sini gitu. Oke ya. Nah, oke lanjut kita coba gitu ya. Kita panggil cons express sama dengan regular express terus cons eh, session gitu ya. Kita pakai apa lagi di sini? Nah, ini ya. Kita pakai itu aja cons app express terus kita pakai portnya port sama dengan 3000 terus abuse. Nah, kita lihat sini kita gunakan express-nya dulu gitu ya. Terus ini URL yang kedet app use expression. Nah, setelah itu kita panggil ini expression selanjutnya app use. Nah, setelah itu kita atur configure sessionnya gitu ya. Nah, kita gunakan app use session berupa dictionary ya. Oh, berupa apa? Objek. Intinya di sini adalah secret, reserve, dan save initialized gitu ya. Secret adalah kode yang sangat eh, yang apa namanya, yang aman gitu ya, misalnya kayak gini. Oh, jangan. Kita bikin lagi agak agak lebih ngawur lagi gitu. Oke, setelah itu kita bikin reserve-nya, kita bikin false, save-nya kita bikin false juga. Oke. Setelah itu di sini kita bikin middleware-nya gitu ya, middleware. Jadi middleware-nya itu seperti ini. Jadi ini cons out itu ya, sama dengan kita bukan parameter request respon next gitu ya. Nah, kita cari ini ya, if ya, request titik dulu, bukan tanya dulu, request session
Kita kasih nama is authenticated, kita samain aja. Is out itu ya. Nah, jika benar maka next, jika salah kita bikin kayak gini, status send authorized itu ya. Nah, ini kita kasih pesan. Pesannya itu adalah respon status 200 authorized atau login berhasil gitu ya. Kita bikin login berhasil aja. Login berhasil. Oke, kita sudah membuat middleware-nya. Nah, kita buat login gitu ya. Kalau login itu kita menggunakan sebuah metode post karena nanti kita akan mengirimkan data. Oke, login. Di sini kita nggak usah pakai asynchronous karena tidak main database gitu ya. Request respon. Ini kita ambil dulu datanya kan cons username password body gitu ya. Jika sama-sama admin. Nah, dari sini kita samain request session out. Nah, ini harus sama di sini ya. Nah, jadi kita di sini kita tentukan dia adalah true gitu ya, true. Nah, terus eh, setelah true nanti dia akan berarti otomatis dia sudah punya gitu ya. Nanti kalau dipanggil di bagian eh, dia nanti otomatis mempunyai session yang dimana ini adalah bernilai true. Kalau sudah berhasil login, kalau enggak dia masuknya ke sini. Oke, loginnya sudah selesai, kita buat logoutnya. Logoutnya di sini kita pakai get gitu ya, get logout request respon ini ya. Nah, ini di sini kita bikin sebuah callback gitu ya. Kita bikin jika ada error, kita tampilkan error. Jika enggak, nah, ini kita masukkan ke dalam ini ya. Oke, selesai. Nah, terus kita buat sebuah kumpulan datanya gitu ya. App get data gitu ya. Nah, terus di sini kita panggil middleware-nya tadi dengan nama out. Di sini saya kasih nama out gitu ya. Out. Nah, jika berhasil maka akan dilarikan ke sini request respon. Gitu ya. Data berhasil diakses. Tuh. Oke. Nah, selesai kita jalankan, kita listen for kita bikin function arrow function gitu ya, begini, terus console log. Nah, oke selesai. Oke selesai ya. Nah kita tes. Nah kita tes gini ya. Tadi di sini ada namanya data get. Nah oke, kita masuk ke data. Di sini adalah http localhost kayak gini. Ush, kayak gini ya. Kita cari data coba ya. Di sini kan di data di sini dia membutuhkan authentication. Kita coba apakah berhasil. On authorized itu ya.
datanya tidak, kita tidak punya akses ke sini. Nah, setelah itu kita akan mencoba login terlebih dahulu, gitu ya. Login method post di sini kita lihat tadi di sini ada apa aja, username, password. Oke, username kita kasih nama admin, passwordnya kita kasih nama admin. Ini untuk sementara admin ya. Nanti kalau misal apa namanya kalian butuh buat project besar, tapi jangan pakai admin. Ya, karena sudah ada yang viral gitu ya. Kita login. Nah, ini ternyata masih tandanya ini masih express content type gini ya. Nah, kita send. Terus login berhasil. Kita lihat twitternya. Oke, ini guys. Jadi ketika kita berhasil, maka akan masuknya ke sini. Set cookie. Itu ya cookie-nya ini. Nah, jadi ini cookie rahasia kita. Nah, dilihat cookie-nya satu gitu ya. Nah, koneksi ID. Jadi kayak gitu. Jadi cookie itu hasilnya adalah hal yang sangat berbahaya kalau banyak orang yang menyalahgunakan. Oke, sekarang login sudah berhasil gitu ya. Nah, sekarang kita mengambil sebuah data gitu. Datanya adalah get. Terus, nah data berhasil diakses gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus kita coba logout ya. Logout, terus logout berhasil. Oke, hilang ya. Terus kita coba lagi get data. Harusnya itu udah gagal. Nah, notaris ya. Terus, nah, notaris gitu. Oke, tetap. Oke, jadi kayak gitu. Jadi untuk logika dari apa namanya authentication itu sendiri itu adalah pertama kita membutuhkan session untuk membuat sessionnya. Nah, terus kita atur sessionnya gitu ya. Nah, kita settings ini. Nah, setelah itu kita buat middleware yang menghandle jika ada apa namanya, jika kita mempunyai akses, maka akan diarahkan ke halaman apa namanya, ke controller gitu ya. Kalau tidak, maka akan pesan notaris gitu ya. Nah, terus cara pakainya di sini di bagian login. Nah, kita bikin jika sudah berhasil ini ya, jika jika ini benar, username dan passwordnya benar. Nah, nanti kita bikin sebuah inisiasi di bagian request, session is out atau is apa bebas gitu ya. Kita bikin true gitu. Nah, terus setelah itu di bagian sini ini harus sama. Kalau misal ini is out, berarti sini is out. Kalau misalnya sini is authentication itu ya, berarti sini juga harus sama kayak gitu. Oke. Nah, ini logoutnya itu kita menghapus session itu ya. Tinggal session destroy, hapus gitu. Nah, ini untuk pengaman datanya gitu ya. Oke, mantap. Oke, jadi teman kita hari ini itu saja. Simpel kok. Oke, sampai jumpa tutorial selanjutnya.